Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi dalam video kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana kita akan membuat peta dengan menggunakan R, di mana peta yang akan kita buat untuk contoh video ini adalah peta Indonesia. Jadi kira-kira gambar peta yang mau kita buat seperti ini. Nah, ini. Nah, petanya menurut saya sih bagus ya. Gambarnya hidup gitu. Jadi peta ini dibuat dengan menggunakan paket leaflet. Paket R namanya leaflet. Insya Allah sangat mudah membuatnya. Nah, teman-teman, sekedar informasi, kode R yang saya buat ini teman-teman bisa download gratis kode R saya di website www.startkomma.com. Teman-teman boleh download gratis. Teman-teman download pada bagian yang ini. Membuat peta Indonesia dengan R menggunakan leaflet 8 Oktober. Kodenya bisa di-download di sini. Ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi teman-teman, langsung aja kita praktekkan. Nah, jadi beberapa paket R yang diperlukan untuk membuat peta dalam video ini adalah ada namanya paket Shiny, Leaflet, R Color Brewer, sampai TD Select. Oh, ini ada dua. Nah, jadi teman-teman pastikan terlebih dahulu teman-teman sudah menginstal paket ini. Oke, cara mengeceknya apakah sudah menginstal atau belum. Teman-teman bisa menuju bagian package ya. Kemudian teman-teman bisa cek apakah di laptop saya ini sudah terinstall paket Shiny. Menuju ke package, kemudian di sini ketik Shiny. Shiny. Nah, rupanya sudah ada di sini tulisan Shiny-nya, artinya di komputer saya ini sudah ada paket Shiny. Apakah di komputer saya sudah ada paket leaflet? Kita cek lagi di sini. Leaflet. Sudah ada. Jadi, sudah tersedia paketnya. Kalau tidak ada, kalau tidak tertulis di kotak kanan ini, teman-teman install terlebih dahulu. Ya, install terlebih dahulu. Nah, jadi sudah fix ya. Pastikan paket-paket ini sudah terinstall dalam komputer teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum dimulai, teman-teman ada website namanya gadm.org. Nah, jadi kita kan mau membuat peta Indonesia. Nah, sumber apa ya? Gambarnya itu atau data-data peta untuk wilayah Indonesia, teman-teman bisa download di sini. Di website www.gadm.org. Nanti teman-teman menuju pada bagian data, maka ini dia. Teman-teman nanti akan menuju ke sini, kemudian pilih wilayahnya Indonesia. Kalau teman-teman ingin mendownload wilayah Indonesia, data-data atau batas-batas untuk wilayah Indonesia, teman-teman tinggal cari Indonesia. Kalau mau misalkan Guatemala, ya pilih Guatemala. Tapi kan contoh kita kan mau membuat peta wilayah Indonesia. Jadi kita pilih Indonesia ya. Nah, ini ada bagian, ada SP, ada SF, KMZ. Mana yang harus di-download? Kalau saya downloadnya untuk SF. SF. Ya, bagian SF. Tapi saya download semua aja. Biar apa ya? Biar nggak susah. Saya download SP level 0, 1, 2, 3 misalkan. SF saya download level 0, 1, 2, 3, KMZ, GeoPacket, Shapefile. Ini semuanya saya download. Ya, saya download. Nah, jadi mana hasilnya yang saya download? Jadi yang saya download itu yang ini. Nah, ini GADM 36, IDN 0. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini. Itu kan ini semua file ini hasil yang saya download di sini. Jadi terlebih dahulu download dulu ya. Download dulu baru menggunakan R-nya. Seperti itu. Gitu ya.
Nah, jadi sudah saya download ya. Oke. Nah, sekarang, baru kita mulai membuat map. Nah, di sini kan ada perintah st_read gadm 36 idn 1. Nah, artinya dia .shp. Artinya dia ngebaca file yang mana? Yang gadm 36 yang shp. Nah, ini dibacanya. Ini kan ada IDN1, IDN2. IDN1 ini itu untuk kalau nggak salah saya IDN1 itu untuk provinsi. Jadi kita kan mau menggambar provinsi-provinsinya. Ada Aceh, ada Provinsi Sumatera Utara. Karena provinsi-provinsinya yang mau kita fokuskan itu IDN1. Tapi kalau nanti kita mau fokuskan wilayah-wilayah yang ada di provinsi, misalkan saya mau menggambar map di Aceh, tapi wilayah-wilayah yang ada di Aceh, misalkan Takengon, kemudian Aceh Barat, Aceh Timur, misalkan seperti itu, maka kita gunakan yang IDN yang kedua, gitu dia. Nanti di video saya selanjutnya akan saya praktekkan bagaimana kita hanya fokus pada satu provinsi aja. Tapi sekarang kalau ini kita mau menggambar wilayah seluruh provinsinya, seperti itu dia. Nah ya, jadi kita menggunakan yang pertama. Ini dia. Jadi kita eksekusi dulu, tekan ini. Nah, itu sudah dieksekusi. Kemudian sekarang ini perintah R-nya seperti ini. Maka sekarang coba kita eksekusi 1 2 3. Maka dia akan membuat gambar peta untuk Indonesia. Ini lagi proses, memang nggak lama, kita tunggu aja ya. Nah, ini sudah muncul petanya. Jadi ada git 0, name 0, git 1, name 1 gitu kan. Ini ada berapa gambar ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gambar. Nah, kemudian misalkan nih, kita hanya mau menampilkan satu gambar aja yang git 1. Maka perintah R-nya seperti ini. Kita tambahkan select git 1. Maka kalau dieksekusi, hasilnya seperti ini dia. Kita eksekusi misalkan lagi proses, maka yang tampil itu hanya peta yang gambarnya yang git 1 yang ini. Ini dia. Kita tunggu ya. Nah, ini dia. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kita ingin tahu kelas. Jadi kalau kita gunakan fungsi kelas, jadi ada sf sama data frame. Nah, di sini saya fokus ke data frame-nya dulu. Itu kan di posisi 1 sama posisi kedua. Data frame di posisi kedua. Nah, ternyata ini kan namanya Indomap tadi ya. Ini Indomap. Ternyata isi dari Indomap data frame-nya itu hanya name 0 sama geometri. Saya ingin, ini kan kolom pertama name 0. Isinya Indonesia, 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 gitu kan. Kolom kedua geometri. Ini untuk wilayah-wilayahnya tuh geometrinya. Kemudian saya ingin menambahkan informasi nama-nama provinsinya, ada Aceh, Bali. Maka kita buat variabel baru lah namanya Indomap 2 di mana kita pilih name 1. Name 1 ini isinya itu nama-nama provinsinya. Jadi kalau kita eksekusi yang ini, maka Indomap yang kedua isinya itu ada ada namanya, ada name 1, ada geometrinya. Nah, seperti ini dia. Gitu ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan informasi nama provinsinya. Nama kolomnya itu name 1. Seperti itu ya. Karena apa? Nanti kita perlukan nama-nama provinsinya. Nanti akan digunakan di bawah. Nama kolomnya name 1. Nah, kemudian misalkan nih kita mau menyajikan nanti dalam peta itu, kita lihat petanya ini. Oh, misalkan saya ingin tahu nih jumlah penduduk, misalkan ini contoh aja ya. Jumlah penduduk di Aceh, 491. Jumlah penduduk di Sumatera 623. Nah, misalkan nih saya membuat data jumlah penduduk. Ini contoh aja ya. Jadi kita buat jumlah penduduk. Kan jumlah provinsi di Indonesia kan di sini ya ada 33. Berarti saya mencoba membuat data, ini datanya contoh aja, ada 33. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 33. Jadi ini Aceh ya. Kemudian untuk Bali
545 jumlah penduduknya. Untuk Bangka Belitung misalkan jumlah penduduknya 510. Ini contoh aja seperti itu ya. Nah, sekarang tapi di sini kan di kolom ini cuma ada name one sama geometri. Kita mau nambahkan kolom namanya jumlah penduduk. Jadi kita gunakan perintah namanya ini Indomap to add kolom. Nah, kita menambahkan kolom jumlah penduduk. Maka di sebelah kanannya itu ada jumlah penduduk seperti ini dia. Nah, jadi dalam Indomap 2 itu ada kolom namanya name one. Name one itu menyajikan nama-nama dari provinsinya. Kemudian ada geometri itu untuk wilayahnya nanti, untuk petanya. Kemudian jumlah penduduk. Nah, ini informasi jumlah penduduk. Nah, barulah selanjutnya kita mulai menggambar petanya. Nah, dengan perintah seperti ini. Aduh, kenapa nih? Nah, ini kodenya. Kodenya seperti ini ya. Nah, ini kodenya. Tunggu kita eksekusi aja deh, biar mudah. Lagi proses. Jadi kodenya itu nanti teman-teman bisa lihat kode ini untuk menggambar mapnya. Jadi ada PAL, color numerik, jumlah penduduk, kemudian gambar peta, leaflet, tile, polygon. Teman-teman nanti bisa melakukan explore sendiri ya terhadap kode yang saya buat ini. Yang jelas ketika dieksekusi hasilnya seperti ini, lagi proses dia. Kita tunggu dulu gambar petanya. Nah, ini dia muncul petanya. Jadi di sini sudah terlihat bahwa jadi jumlah penduduk ini ya, kalau warnanya semakin gelap, artinya jumlah penduduknya semakin banyak. Kalau semakin terang, semakin sedikit jumlah penduduknya. Jadi contoh nih, kita bisa lihat misalkan di ini yang gelap nih. Di Jawa Timur jumlah penduduknya 919 ya, misalkan nih, karena dia gelap ya. Yang terang nih misalkan di sini. Wah, ternyata di Riau 92. Wah, ternyata di Gorontalo 35 karena terang gambarnya. Nah, di Papua 605. Nah, mudah kan? Jadi ini kode R-nya seperti ini dia. Jadi kita di sini menggunakan fungsi namanya leaflet. Ya, ada add tiles, add polygon. Nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri dari kode-kode saya ini. Nggak susah kan membuatnya kan? Seperti itu dia. Oke teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.